Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Haluku dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dan hukum dagang, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum dagang dengan dosen pengampu Bapak Nugraha Hasan dan Ibu Rosdalina Bukido. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu perdagangan. Perdagangan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dengan menjual barang itu di tempat lain atau dengan waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dan tugas pokok dari perdagangan yaitu yang pertama, membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berkelebihan ke tempat yang kekurangan. Yang kedua, memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, menimbun dan menyimpan barang itu dalam jumlah yang besar sampai mengakibatkan bahaya kekurangan. Adapun pembagian dari perdagangan, yang pertama yaitu memilih pekerjaan yang dilakukan perdagangan, yaitu perdagangan dalam hal mengumpulkan dan perdagangan dalam hal menyebarkan. Yang kedua yaitu menurut jenis barang yang diperdagangkan, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perdagangan barang, perdagangan buku musik dan kesenian, dan juga perdagangan uang dan kertas-kertas berharga. Dan pembagian yang ketiga yaitu menurut daerah, yaitu tempat perdagangan itu dijalankan, yang terbagi atas 2, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Selanjutnya saya akan jelaskan apa itu hukum dagang. Sebelumnya kita harus tahu latar belakang lahirnya hukum dagang, yaitu dalam abad pertengahan ketika bangsa Romawi sedang mengalami masa kejayaan. Hukum Romawi pada itu dianggap paling sempurna dan banyak digunakan di berbagai negara. Di Bizantium sebagai kota di Italia menjadi pusat perniagaan. Dalam perniagaan yang semakin ramai, timbullah hal-hal yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan hukum Romawi. Persoalan dagang dan perselisihan antar para pedagang terpaksa harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Untuk keperluan itu, mereka membentuk badan-badan yang harus mengadili sengketa antara para pedagang. Selain itu, badan-badan tersebut membuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar pedagang. Dengan demikian, lambat laun timbullah peraturan-peraturan khusus mengenai dagang. Maka, yang dimaksud dengan hukum dagang yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena adanya tingkah laku manusia dalam perdagangan. Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku Code de Commerce pada tahun 1807. Di samping itu disusun kitab-kitab lainnya, yakni Kode Sipil, yaitu yang mengatur hukum sipil atau hukum perdata, dan Kode Penal, yaitu yang menentukan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam 2 buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya, dan buku yang kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang perdagangan dan hukum dagang. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih
kepada dosen pengampu yang mengambil mata kuliah hukum dagang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.